Berarti kalau buat saya naik ke atas ini harusnya aman ya? Bisa. Mau coba naik? Aman ya? Mau coba naik? Boleh. Ya udah coba naik. Nih, kalau mau pegangan dulu, kita jalanin. Ini, waduh. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan sekarang kita lagi ada di Silicon Valley-nya online shop di Indonesia, yaitu di daerah Green Lake. Nah, teman-teman, kali ini kita akan gerebek seller elektronik ya. Sebelumnya kita ini baru perdana nih ya, gerebek seller elektronik dalam rangka Road to Marketplace Expert Class di Tangerang ya. Di bulan ini di September tanggal 22-23 kita akan ada Marketplace Expert Class. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kelasnya, jangan mana-mana, tinggal klik link di bawah ini, nomor pendaftarannya, bisa ikut supaya makin keren ya. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan ya, join supaya teman-teman dapat video-video daging. Yuk kita langsung gerebek galeri sekarang. Misi ada bel nih. Wih, welcome. Halo. Welcome. Apa kabar? Baik. Ya. Sorry nih berantakan nih tempatnya nih. Berarti kalau makin berantakan, pakainya makin banyak. Iya. Kalau rapi berarti bukan Oh iya, bukan jualan online ya. Bukan jualan. Bisa showroom. perpustakaan apa. Oke, yuk masuk yuk. Ya, oke. Ya. Gojek harap tunggu di luar, sebelum mau barang harap isi data dan langsung pick up. Mantap. Iya. Mantap ya. Nah, di sini juga ada ini nih, ya. Serah terimanya. Serah terima nih ya, ada nama penerima, nama driver, sama nomor telepon. Nomor telepon pentingnya buat apa ya biasanya, Om? Kalau ada masalah jadi kita bisa kontak nih. Kalau ada masalah bisa kontak. Ya, karena kita bisa langsung ini, karena kadang-kadang nomornya beda sama di aplikasi ya. Ya, beda. Beda. Yang ini penting banget ya, serah terima. Dan biasanya harus ada CCTV lagi nggak? Ada CCTV ya? Iya. Jadi waktu dia terima, kelihatan lah mukanya lah. Kita bisa tracking lah kira-kira jam harus berapa diambilnya. buka helm. Iya. Biasanya harus buka helm ya. Jadi setelah terima ada CCTV, jadi semuanya terrecord dengan jelas. Apalagi di sini kan barang-barang elektronik ya. Oke. Nah, di sini ruangan apa nih? Ini kayaknya paketnya udah lumayan banyak ya hari ini. Ini biasanya buat serah terima sih. Di sini kalau misalnya nanti ada ekspedisi segala macam, barangnya dikumpulin begitu udah selesai di packing, dikumpulin dulu lah supaya bisa diserah terima. Ini depan sini biasanya banyak kan Gojek sih, supaya nanti kalau dia datang langsung tinggal diserah terima aja. Dan barang-barang seperti ini yang ini kan lumayan gede-gede ya. Banyak kan Gojek ya? Banyak kan Gojek karena biasanya ongkos kirimnya lebih murah Gojek jadinya. Karena kan kalau misalnya ekspedisi mungkin 1 kilonya 1 kilonya 10.000 gitu ya. Iya. Misalnya kayak banyak kan rata-rata barangnya 4 kilo 40.000 dengan biaya 40.000 yang dia pakai ekspedisi, tuh mereka bisa bayar same day nyampe hari ini juga. Jadi mereka banyak yang prefer untuk pakai karena kurang lebih hampir sama atau kurang beda dikit. Hampir sama. Mendingan same day ya. Beda dikit atau bahkan bisa lebih murah. Takutnya kenapa-napa juga ya. Betul, lebih aman juga sih. Paket ya. Wow, ini gede-gede ya. Dan ini kayaknya barang-barang yang dijual adalah barang elektronik rumah tangga bisa dibilang ya. Jadi di sini ada Miyako ya, rice cooker ya guys ya. Rice cooker, kompor. Ini kompor semua nih, mantep nih ya. Kompor lagi, kipas angin. Ada Mitoshiba ya, blender ya ini ya. Ya, chopper. Oh, chopper. Ini panci, rice cooker, mantep ya. Mantep. Kita semua yang kondisi rumah. Oh, ini juga kiriman hari ini ya? Iya, cuman ini kalau misalnya di sini biasanya logistik, jadi dipisahin sama yang Gojek. Tadi Gojek lebih ke depan supaya lebih gampang keluar masuk ya. Kalau ini kan masih belakangan nih, nanti diambilnya baru sore biasanya. Cuma packingannya simple ya, berarti cuma tinggal di bubble aja di luar. Iya. Karena dusnya sendiri udah cukup aman. Dan biasanya dalamnya sih kita yang tambahin dus lagi. Jadi kita tambahin dus lagi, kita kelilingin lah istilahnya untuk bodinya supaya nggak kena benturan. Oh, jadi nggak dari pabrik langsung pakai bubble aja, langsung enggak? Dalamnya juga diganjel juga? Iya, ini biasanya kita black dulu nih. Ini kan bawaan, kalau kardus ini bawaan sana, cuman dalamnya itu kita tambahin lagi kardus biasanya. Buat supaya lebih steady aja lah, supaya nggak goyang. Oh, tapi ini kayaknya nggak semua seller elektronik lakukan ya?
Iya kayaknya mungkin ada beberapa yang ya udah mereka bahkan kadang-kadang mereka untuk yang logistik juga mereka pakai wrapping doang gitu, jadi plastik wrapping doang ya. Tapi kan kalau dari kita sebenarnya kita hitung-hitungan lebih gedean mana nih, biaya packaging apa biaya returnya nih. Iya. Nah, kita hitung lebih banyakkan biaya retur, lebih gedean biaya retur, ya udahlah mau nggak mau kita dari packagingnya kita harus bagusin sedikit lah. Jadi safe ya di namanya nama tokonya tadi Mitra Digital Mulia. Mitra Digital Mulia ya. Ya. Jualannya ada di Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, TikTok Shop, ya di mana-mana, di Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID kita ada juga. semua ada. Mitra Semua ada. Digital Mulia dan Namanya sama. ownernya tadi kita belum kenalan ya. Ya. Om Jun namanya ya. Ya. Om Jun jualan ya. Ya. Mari. Oke, kita Oke. nextnya ke ruangan apa lagi nih? Siap. Oh, ini. Lanjut. Ini masih Ini keluar barang. lagi dari atas ya? Ya dari atas. Diturunin ya? Turunin barang. Turunin pakai apa sih Om? Kalau di sini ada liftnya sih, kebetulan kita ada lift barang gitu sih. Jadi emang ya ini Wow, look at kebetulan this. kita bikin. Coba sini lihat nih, ini keren banget nih guys. Keren banget nih guys. Jadi ini liftnya ini disesuaikan dengan VoIP yang ada di dalam rukonya ya. Ya. Dan ini solusi banget karena banyak seller online kan jualannya di ruko ya. Di Benar-benar. ruko barang-barangnya seberat-berat ini. Ya. Kalau turun naik pakai tangga sih PR juga ya. Ya, Jadi kasih lift. Ini liftnya kapasitasnya berapa ton? 1 ton lah kurang lebih. 1 ton ya. Tapi kita masih pakai yang sling ya. Tapi maksudnya kalau kita karena barangnya kan gede nih, volumenya gede, jadi nggak terlalu berat lah. Kita rata-rata paling Ya. 1 kali jalan gini paling berapa ratus gram, berapa ratus kilo doang. Berarti di packing di atas, Mm-mm. tinggal diturunin pakai lift, praktis banget ya. Iya. Ini harusnya menghemat orang ya. Menghemat orang, menghemat tenaganya orang juga. Kasihan kalau nggak. Orang. Waktu itu kan sebelum punya karyawan kan kita kerjain sendiri nih. Coba ngangkat, aduh, kayaknya setengah mati. Padahal kan kalau satu sih enteng sih. Bener, tapi kalau bolak-balik sehari 10 kali, 20 kali sih lumayan. Iya. Berarti kalau buat saya naik ke atas ini harusnya aman ya. Bisa. Mau coba naik? Aman ya. Mau coba naik? Boleh. Ya udah coba naik. Pegangan. Tapi saya 1 ton nih berat. Oh enggak lah. Masih lebih beratan microwave kayaknya. Nih, kalau mau pegangan dulu, kita jalanin. Oke. Waduh, ini Aman kok, Om. ini aman ya. Ini waduh, Waduh, goyang. kita akan ketemu lagi di lantai 2 ya dalam gerebek. Mau lanjut kok, Om? Hah? Lanjut lagi ya. Aman kok. Lanjut lah dikit lagi. Bye. Ada di tangan. Kamu jangan gantungin gue di tengah. Oh, iya. Oke, mantep banget tuh ya. Udah sampai ke lantai 20 ya dari gudang ini. Tinggi banget ya. Kayak bikin tower ya jadi. Bikin tower nih ya. Ya, ini udah nyampe ke lantai 2 dengan aman ya guys ya. Dan ini investasi yang saya rasa kelihatannya cukup mahal ya. Worth it lah, tapi maksudnya menurut gua kalau misalnya kayak daripada kita ngangkatin naik turun itu kan kita investasi kan lebih banyak orang nih. Which is kalau misalnya kayak lebih banyak orang berarti kita kan fix cost-nya lebih besar. Iya. Jadi mendingan ya udah ini kita hitungannya sebagai investment aja lah. Di sini kita udah masuk ke dalam gudang ya. Gudang yang ini gede-gede guys ya, dispenser, microwave, wow. Ini keren banget. Yang ini ada apa aja yang menarik di sini? Ada yang menarik. Barang-barang saya menarik semua kok, Om. Kalau nggak laku, Om. Ya kalau kita sebenarnya Iya. jualan barang-barang yang ya, boleh dibilang brandnya udah jelas lah. Jadi kita secara security untuk kayak SNI segala macam juga lebih tenang lah, kita sebagai penjual lebih tenang. Terus habis itu mereka rata-rata udah bisa supply kita faktur pajak, jadi PPN-nya juga semuanya juga udah clear. Ya kita cari di situnya sih, jadi kita cari keamanannya lah untuk situ. Keamanannya berarti ini sebenarnya yang pertama yang gue cukup kaget nih, untuk size-nya tokonya lu nih bisa muat di ruko lu. Tadi gue pikir harusnya di tempat di pergudangan gimana. Ya rata-rata emang sebenarnya banyak kan mereka pakai pergudangan juga sih, ada beberapa seller juga yang pakai pergudangan juga. Cuman kalau di kita ya karena kita pakai lift ini jadi jauh lebih helpful sih. Jadi bisa dioptimize sampai lantai 3, lantai 4 juga kita kalau misalnya nanti kita mau muter ya itu udah bisa ditaruh buat barang-barang lah. Dan kita juga mobilisasi barangnya juga relatif lebih cepat sih. Kita stoknya itu kita rata-rata kita hitung lah proyeksi untuk sekitar 10 hari aja.
Wah, berarti jadi nggak panjang-panjang. efisien aja dengan hanya menggunakan 2 ruko tadi ya. Cukup gitu ya untuk ini. Yang penting dari pemanfaatannya sampai 4 lantai kan, ruko-ruko di sini 4 lantai bisa, ada lift juga. Terus juga barangnya yang fast moving. Persediaannya cuma 10 hari. Wow, ini keren banget. Ini ilmu stok nih, ilmu cash flow ya, supaya nggak sampai stoknya mati di sini. Supaya bayarnya juga nggak terlalu berat ya nanti pas lagi ada tagihan masuk gitu kan. Jadi kita ngepas-ngepasin lah dengan semua yang kita punya, ya dipas-pasin lah. Pas-pasin. Dan tadi ada hal yang menarik ya mengenai PPN ya. Kalau main barang ginian harus ada PPN ya? Harus, karena kita punya volume kan besar nih. Terus itu kayak sekarang kita bilang jualan di marketplace, gue selalu bilang sangat terbuka lah. Istilahnya kita keluar berapa, omset kita berapa, itu ketahuan lah, gampang banget ketahuan. Jadi kalau mungkin ya udahlah, aman-aman aja lah. Ada masalah di kemudian hari, mendingan kita dari depannya kita rapiin. Oke, berarti ini semua udah PPN semua, PKP lah istilahnya. Jadi kalau untuk soal pajak itu istilahnya udah bersih lah ya di sini ya. Oke, keren banget. Kalau gitu kita coba ke lantai yang ada tempat packingnya ya guys ya. Ini ruangan apa di sini? Ini biasanya sih kalau misalnya packing di sini sih, maksudnya dikumpulin barangnya dulu di sini, nanti di packing untuk yang logistik rata-rata semua di sini dulu. Kumpulin nanti dinaikin ke lift lagi tadi buat diturunin ke bawah. Berarti dari gudang-gudang yang lain dikumpulin ke sini dulu. Barangnya di packing dulu, dikumpulin jadi satu, nanti ini baru di packingin satu-satu. Tapi menurutku cukup menarik ya, kenapa tadi lu nggak packingnya di lantai 1 aja sih? Ya supaya secara mobilitasnya lebih kepantau lah, kurang lebih lah. Takutnya kalau gudang packingnya di bawah, nggak ada space buat barang masuk. Betul. Dan barang masuk yang taruh di luar ruko, hilang. Iya, betul. Lebih aman kan, mendingan walaupun di lantai 1 tapi di dalam gitu kan. Tapi kan kalau ngangkatin ke bawah kan, ngangkatin ke atas kan butuh waktu nih. Iya. Jadi makanya ditaruh di bawah dulu. Jadi bawah itu harus steril lantai 1. Total karyawan ada berapa di sini? Total 9 orang. Yang di bagian administratifnya itu kita ada 5 orang. Di gudangnya kita ada 4 orang. Cukup efisien ya untuk kayak gini. Iya. Ya kita sekarang banyak juga sih kita kayak kerja sama-sama, ada yang kayak kita kerja sama-sama gudang online gitu ya, kita titipin. Iya. Supaya istilahnya ya itu kan jadi variable cost lah. Iya. Untuk seperti itu ya, mau nggak mau ya kita mainnya dari situ lah. Kalau kita udah over capacity ya kita oper ke tempat lain supaya lebih, kita nggak perlu nambah fixed cost lah. Wow, keren. Oke, ada tempat apa lagi nih yang menarik? Tempat apa lagi? Pasti paling langsung main ke kantor mungkin. Boleh. Kita lihat-lihat di kantor. Nah, langsung lihat kantor yuk. Ini ada di kantor ya? Ya, ruang kantor lah. Berantakan juga tetap masih. Nggak apa-apa. Yang penting kertasnya banyak, kabelnya banyak. Ya, dan kelihatannya mantap nih ya. Jadi kalau ini gue jelasin sedikit kali ya. Ini yang processing order nih, biasanya di printin di sini. Nanti di scan dulu nih untuk jadi list barang yang kira-kira mau diproses. Nanti kalau misalnya kayak udah di scan, baru diinput ke aplikasi finance kita, jurnal kita pakainya. Iya. Jadi dari sini dinaikin ke atas untuk di packing, baru di bawah serah terima sama logistik. Lu pakai untuk ini pakai jurnal ya? Pakai jurnal. Berarti, ya kita pakai 2 sih, Jubelio sama jurnal. Dari Jubelio ke jurnalnya kontaknya gimana? Kalau Jubelio ke jurnal kan sekarang belum ada sinkronisasinya tuh. Jadi kita masih manual sih. Jadi kita 200 paket tuh 200-an masukin. Iya. Ke jurnal satu-satu. Diskonnya masukin nggak? Diskonnya nggak masukin, kita nanti langsung pas lagi kita bulk upload pembayaran. Pas lagi bulk upload, ya pembayaran, penerimaan pembayaran baru kita bulk upload. Jadi harganya masukin harga retail gitu? Masukin harga marketplace aja. Harga marketplace-nya? Jadi potongannya kita masukinnya di sana, di bulk upload-nya. Oh, oke. Ini penting ya. Nah, habis ini kita akan tanya-tanya lebih jauh ya. Tadi udah ada sedikit lebih detail ya, tapi kita bakal tanya-tanya lebih jauh gimana sih jualan elektronik ya, masih prospek sih jualan di marketplace ya. Marginnya kayak gimana sih? Setipis apa sih ya? Apakah kalau teman-teman mau jualan elektronik ini salah satu kategori yang masih cuan banget ya. Nanti kita curhat aja lah ya Om ya. Nanti kita curhat aja ya. Dan apa sih plus minusnya buka official shop, official store ya, atau Shopee Mall, atau intinya official atau enggak itu benefitnya plus minusnya seperti apa sih ya? Karena Om Jun ini pengalamannya udah cukup banyak dan kita mau tahu background story-nya seperti apa sih? Apa memang dia ini anak istilahnya orang tuanya punya usaha elektronik, jadi sekarang dia buka elektronik, atau sebenarnya background jualannya kayak gimana? Nah ini kita akan lanjut ke part 2 nanti ya di sesi interview. Kita mau gali-gali ya, kita mau korek-korek ilmunya pada
video ini. Jadi jangan kemana-mana, subscribe supaya teman-teman bisa dapetin nonton ke part keduanya. Yang belum jadi member, segera join member, karena teman-teman bisa dapetin akses untuk nonton part 2-nya terlebih dahulu dibandingkan dengan Botakers yang lain. Oke, sampai ketemu di video kita di part kedua. Jangan kemana-mana, bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class. 2 hari ini keren banget. Terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.